teman-teman, nama saya Marisa Tia Kusuma, NRP 150122192, dan ini anggota kelompok saya. Halo, perkenalkan saya Gracelia Yevani dengan NRP 150122226. Halo, nama saya Muhammad Zainul Abidin dengan NRP 150122258. Halo, perkenalkan nama saya Ryan Salam dari Putra dengan NRP 150122248. Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Daniel Ada dengan NRP 150122203. Halo, nama saya Richard Luis Ama dengan NRP 150122299. Perkenalkan, nama saya Reken Zianif Abayasa dengan nomor NRP 150122183. Nah, di video kali ini kami akan menampilkan video wawancara, di mana kita mewawancarai masyarakat setempat dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam segi ekonomi. Jadi, sama berlangsungnya pandemi COVID-19 dan angka kasus yang terus bertambah, maka bersamanya angka pengangguran dalam masyarakat pun ikut bertambah juga. Alhasil menyebabkan kemiskinan. Kita bahas dulu kemiskinan itu apa. Jadi, kemiskinan itu dalam singkatnya ketidakmampuan untuk menutupi kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, di mana itu makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Selanjutnya kita bahas penyebab-penyebabnya. Dipersilakan untuk Rehan. Oke, terima kasih kepada Kasat yang sudah membantu menjelaskan tentang arti kemiskinan. Sekarang kita masuk ke pembahasan penyebab kemiskinan yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi setelah saya mencari penyebab kemiskinan tuh ada 4. Yang pertama ada penyebab individual. Penyebab individual itu bisa dibilang contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur dari pemasukan. Nah, yang kedua adalah keluarga. Jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Terus ada subbudaya. Nah, itu maksudnya adalah individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga. Terus yang terakhir adalah agensi. Jadi mungkin agensi itu penyebab kemiskinannya perbudakan. Jadi ada semacam ada 2 tokoh A dan B. Nah, yang A ini berusaha memperbudak orang ini untuk melakukan pekerjaannya. Nah, padahal yang B sudah bekerja untuk yang A, tapi tidak dibayar sama sekali. Jadi semacam orang dipekerjakan tapi sama sekali tidak dibayar. Nah, itu saja penyebab kemiskinan dari saya. Terima kasih. Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Nah, terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia turun sebesar 0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi, meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita juga turun sebesar 3,15% pada tahun 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan dengan 2019. Saya mulai bertanya. Jadi untuk pertanyaan pertama, selama pandemi itu ada nggak yang menjadi hambatan? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin segi
sosial, psikologisnya? Nggak ada. Nggak ada, Normal. aman-aman aja. Normal semua. Normal-normal aja. Kalau yang kedua, pandeminya sempat berpengaruh nggak untuk Bapak? Sempat, saya sendiri sempat itu positif. Oh, sempat positif. Segi ekonominya? Nggak normal. Oh, berarti masih biasa ya, juga ya? Nggak, sempat libur. Oh, sempat libur. Karantina 14 hari. 14 hari aja. Setelah itu udah mulai sekolah biasa. Pada tahun berapa itu? 2000 pas Awal-awal. normal ya? 2019. Pertengahan. Oh, pertengahan udah mulai ini ya berarti ya. Udah mulai biasa. Saya mau tanya Pak, jadi kegiatannya Bapak itu selama pandemi itu apa aja Pak? Ya, jaga. Wah, ini jaga di mana? Di sini ya? Iya, di kampus atau di kampus di sini di ngambil Itu ya Pak. Oh, di kita tetap masuk. Pandemi tetap masuk kita. Jadi saya mulai pertanyaan yang keempat ya Pak. Selain pekerjaan atau Bapak jalani sekarang, mungkin selama pandemi ada nggak kerjaan sampingan yang Bapak lakukan selain mungkin jadi security? Ada nggak kerjaan sampingan? Parkir ya di Madura. Nah. Pakai di Madura sana. Sering mungkin di Madura pernah sering balik ke sana atau mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan? Nah, PP Mas. Setiap hari PP ya. Setiap hari. Oh, benar. Terus bulan kelima ini harapan Bapak setelah pandemi ini mungkin baik, harapan Bapak apa untuk ke depannya? Ya, Bagaimana gitu harusnya lebih baik gitu dari yang sekarang ya. sekarang? Supaya mungkin kalau misalnya pandemi ini sudah mungkin nggak ada, pada kedepannya lebih baik seperti mendapat banyak apa itu parkiran atau supaya mungkin rezekinya bisa menambah gitu ya Pak. Setiap hari PP dari Malang ya. Waktu itu pas pandemi sempat menjadi tukang parkir ya berarti ya. Gimana itu? Tukang bakso itu kan lumayan deh, tapi nggak jauh dari rumah. Selama pandemi itu tukang bakso itu masih berjalan Iya. biasa. Di Madura kan nggak ada tuh terus pandemi ya Mas. Oke, itu sekian dari kami. Kita ada sesuatu hadiah. Bisa lagi untuk Bapak. Hadiah. Selamat ya Pak, selamat bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bang.